أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang para ulama berselisih pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awwal. Sebagian ulama mengatakan terjadi di bulan Rajab, dan sebagian lagi mengatakan di bulan Ramadan. Sehingga para ulama juga berselisih pendapat tentang tahunnya. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, dan ada juga yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Artinya memang ini diperselisihkan, walaupun yang masyhur di lisan-lisan manusia bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Okelah, kita tidak melihat perselisihan para ulama. Yang kita akan bahas, kita akan petik, karena ini peristiwa besar dalam Islam, bukan peristiwa kecil. Dan tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang pernah di-Isra Mi'rajkan Allah kecuali baginda Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj ini ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya menyampaikan tauhid, la ilaha illallah. Tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada halangan orang-orang Quraisy. Terkadang Nabi SAW disakiti oleh mereka. Akan tetapi karena di sekitar Nabi SAW ada yang masih sayang dengan Rasul, maka dakwah Nabi SAW walaupun sedikit demi sedikit mulai diterima di kota Mekah. Dan orang-orang itu ada 2. Pertama Abu Talib, dan yang kedua Khadijah bintu Khuwailid. Tapi ketika kemudian Abu Talib meninggal dunia, maka mulailah orang-orang Quraisy berani untuk menyakiti Rasul. Bahkan orang yang paling rendah mereka berani meletakkan tanah di kepala Nabi SAW, karena sudah tidak ada lagi yang melindungi Rasul. Kemudian 2 bulan setelah Abu Talib meninggal dunia, rupanya Khadijah, istri tercintanya, meninggal juga. Subhanallah. Makanya tahun itu disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Karena Rasul ditinggal oleh 2 manusia yang paling berjasa dalam berdakwah. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Yusuf. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur Rasul, sebagaimana dahulu Yusuf didolimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang, kemudian dijual ke Mesir. Belakangan Allah takdirkan yang beli adalah pejabat Mesir, dan berakhir Yusuf menjadi orang besar Mesir. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa walaupun pamanmu meninggal dunia, walaupun Khadijah meninggal dunia, lihatlah Yusuf alaihi salatu wassalam, dia tetap tegar dalam menghadapi dakwah yang ia hadapi dengan kaumnya. Maka turunnya surah Yusuf ini menenangkan hati Rasul. Dari situlah kemudian Nabi SAW mulai mencari areal untuk berdakwah di tempat yang baru, karena di Mekah sudah tidak bisa lagi berdakwah. Maka Nabi SAW berjalan kaki
sejauh 60 mil mengarah ke daerah yang disebut dengan Taif. 10 hari Rasul berdakwah di Taif, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Tapi subhanallah, rupanya ujian kedua menimpa Rasul. Karena orang-orang Taif juga kurang lebih dengan orang-orang yang ada di Mekah. Bahkan sebagian pembesar mereka mengatakan, "Ya Muhammad, jikalau betul bahwa Allah mengutus engkau menjadi Nabi dan Rasul, robek-robek kisah-kisah Ka'bah." Sebagian mereka mengatakan, "Kenapa Allah mengutus anda wahai Muhammad? Bukankah orang yang mulia sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Sufyan, sekelas Umayyah, mereka lebih berhak untuk jadi Rasul dibandingkan dirimu?" Intinya Nabi SAW ditolak di sini. Akhirnya Nabi SAW dilempari batu sejauh 3 mil sampai keluar dari Taif. Ketika Nabi SAW keluar dari Taif, maka Nabi SAW mengalami kebingungan. Kenapa? Karena dia sudah bingung lagi. Mau ke Mekah, orang Mekah sudah menolak. Balik ke Taif, orang Taif menyakiti dirinya. Akhirnya Nabi berhari-hari di perbatasan kota Mekah. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala kirim satu utusan, bukan malaikat, bukan juga manusia. Utusan itu dari kalangan jin. Rupanya ketika manusia menolak dakwah Nabi SAW, di waktu yang sama jin menerima dakwah Rasul. Ketika Rasul lagi sholat di kebun kurma di perbatasan kota Mekah, datang rombongan jin dari Yaman. Kemudian mendengar Rasul sedang membaca Al-Quran, kemudian tertarik dan beriman kepada Allah. Akhirnya jin-jin ini pulang ke Yaman, mendakwai dakwah Islam. Ribuan jin Yaman masuk Islam. Subhanallah. Tidak manusia, jin ada. Kemudian setelah itu Nabi SAW berusaha mencari perlindungan. Maka Nabi SAW akhirnya berhasil kembali ke kota Mekah dengan hati yang sempit. Sampai Allah katakan, "Qad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun." Allah berfirman, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, hatimu sesak, dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepada dakwahmu. Maka ketika Nabi SAW hampir putus asa dalam berdakwah, di malam hari inilah ketika Nabi SAW sedang tertidur lelap, tiba-tiba Jibril datang dari langit menembus atap rumah Rasul. Ada yang mengatakan ketika itu Rasul sedang berada di rumah Ummu Hani. Jibril mengatakan, "Qum ya Muhammad, bangun wahai Muhammad." Maka Nabi SAW bangun. Tiba-tiba ada 2 malaikat membelah dada Nabi SAW, mengambil jantungnya, kemudian meletakkan di bejana dari emas dari sorga dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan iman dan hikmah dan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Inilah pembelahan dada kedua. Setelah Nabi SAW dahulu ketika waktu kecil pernah juga dibelah dadanya dalam pangkuan Halimah Sa'diyah. Kenapa Nabi dibelah dadanya kembali? Disucikan jantungnya. Ada apa ini? Rupanya Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah akan sebuah peristiwa besar yang akan dikenang oleh sejarah umat manusia. Satu-satunya manusia yang akan melebihi derajat malaikat, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Rupanya Rasul disiapkan untuk perjalanan besar, perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena Rasul akan diperlihatkan kekuasaan yang besar, maka Rasul harus dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan hikmah, supaya dia mampu untuk mengambil pelajaran dari apa yang akan lihat selama perjalanan. Mulailah Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril keluar rumah. Rupanya Allah sudah menyediakan satu binatang namanya burak. Burak ini lebih kecil dibandingkan bighal dan lebih besar dibandingkan khimar. Maksudnya keledai. Dia lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai.
dan memiliki perawakan yang panjang berwarna putih. Kalau datang malam hari bercahaya dia. Dan dalam hadis Bukhari, sekali langkah sejauh mata memandang. Itulah buruk. Tapi jangan kemudian digambarkan seperti buruknya Yahudi, Pak, ya. Karena orang-orang Yahudi untuk menghilangkan citra baik Rasul, dibuatnya buruk, kepalanya kepala wanita cantik, kemudian badannya manusia. Ini pelecehan kepada Rasul. Buruk itu kuda biasa, tapi itu adalah tunggangannya para nabi. Seolah-olah karena Rasul banyak istrinya, sampai kudanya saja harus kepalanya seorang wanita. Itu kan pelecehan namanya. Maka Nabi SAW ketika hendak memegang burak, dan ini ada satu faedah yang sangat besar, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul bukan ruhnya Rasul, bukan, tapi ruh dan jasad, seperti kita gini. Sebab kalau seandainya perjalanan itu hanya ruh saja, buat apa pakai burak? Langsung saja ruhnya melesat. Seperti orang bermimpi, ruh itu kan bisa kemana-mana tuh. Tapi karena perjalanan ini ruh dan jasad, maka diperlukan kendaraan. Dan kendaraan itu disebut burak. Ketika Nabi SAW hendak menunggangi buruk, karena buruk ini kan gak pernah ditunggangi Rasul, ibaratnya bapak ibu naik kuda, kuda ini gak pernah ditunggangi siapapun. Kira-kira kuda ini mau gak? Pasti gak mau tuh. Pasti dia akan bergerak-gerak, risih. Maka buruk pun sama. Sehingga malaikat Jibril marah kepada buruk dan mengatakan, ya buruk, wallahi ma raqibah, tidaklah seseorang menunggangi kamu akram minhu, lebih mulia daripada dia. Maksudnya siapa? Nabi SAW. Barulah kemudian buruk tenang. Maka Nabi SAW kemudian naik dan melesat bersama Jibril menuju mana? Menuju Palestina. Ada yang mengatakan sebelum sampai di Palestina, Rasul singgah di dua tempat. Pertama Baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa bin Maryam, dan yang kedua Bukit Saina, tempat Musa mendapatkan Taurat. Makanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin. Buah tin di mana? Di Irak. Wazaitun, demi buah zaitun. Zaitun di mana? Di Syam. Wa turi sinin, Tursinah di mana? Bukit Saina di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman di mana? Di Mekah. Allah bersumpah dengan 4 tempat. Dengan Mesir, dengan Irak, dengan Syam, dan dengan Mekah. Kenapa yang dijadikan sumpah 4 kota ini? Karena hanya di 4 kota ini seluruh para nabi turun, dan tidak pernah turun di luar kota ini. Sebut saja Irak, di situ ada Nabi Nuh. Makanya kapalnya Nabi Nuh bersandar di Bukit Judi. Mana Bukit Judi? Irak. Kemudian Syam, seluruh nabi-nabi Bani Israel turun di Syam. Dan diakhiri dengan kenabian Nabi Isa bin Maryam. Kemudian Mesir, di sana ada Nabi Musa, karena Fir'aun itu di Mesir. Dan di Mekah ada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Lah Nabi ini melewati tempat-tempat yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Barulah kemudian Nabi SAW sampai di Palestina. Sesampainya di Palestina, maka Nabi SAW mengikat buruk di tembok, yang sekarang tembok itu dikenal dengan tembok ratapan. Orang-orang Yahudi meratap di sini. Padahal dahulu tembok ini tempat buruknya Rasul diikat. Tapi sekarang menjadi tembok ratapan. Orang-orang Yahudi yang punya dosa banyak datang ke tembok ini meratap-ratap, nanti hilang dosanya katanya. Mereka merebut tempatnya buruk menjadi tempat ratapan. Dan kenapa Nabi SAW mengikat coba? Kenapa mesti diikat buruk itu?
Bukankah buruk itu memang disediakan untuk perjalanan Rasul? Nggak mungkin buruk itu kabur kan? Kenapa mesti diikat? Di sini ada pelajaran besar bahwa Rasul mengajarkan kepada kita tentang bab tawakal. Bab tawakal. Tawakal itu tidak cukup dengan doa, tetapi harus ada usaha. Ada orang ingin cari duit nih kan, dia masuk ke masjid, ya Allah berikan rizki yang banyak, rumah, kendaraan, tapi nggak kerja, kira-kira dapat nggak? Nggak akan dapat. Atau mungkin anak muda datang ke masjid, ya Allah berikan saya anak, kalau nggak kawin nggak mungkin dapat anak. Harus ada usaha kan begitu. Makanya tawakal itu harus ada usaha, harus ada doa. Ini harus dicampur tuh. Makanya perhatikan satu hadis Nabi SAW. Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayru yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian diberikan rizki seperti burung, di mana keluar lapar dan pulang sudah kenyang. Siapa yang mengenyangkan burung kalau bukan Allah? Kenapa coba? Burung itu ibu bapak, kalau cari makan dia akan berkoloni, nggak mungkin sendiri, rame-rame. Kalau dapat satu burung makanan, dia akan bersiul ke kawan-kawannya, ngasih tahu di sini ada makanan, sehingga makanan sedikit dimakan bareng-bareng. Itulah bedanya burung dengan kita. Kalau kita dapat rizki itu diem saja, nggak mau ngasih tahu untuk saudaranya. Tapi kalau nggak dapat rizki baru ngeluh, ada kerjaan nggak ya? Itulah manusia. Makanya kenapa manusia itu tawakalnya kurang, karena selalu mengeluh. Makanya Rasul mempermisalkan kalau Anda tawakal, maka akan diberikan rizki seperti burung, karena burung itu tidak pernah mengeluh. Burung itu tidak punya kartu ATM ibu bapak, nggak kerja juga burung, nggak ada yang jadi pekerja, nggak punya perusahaan. Burung itu tawakal luar biasa itu. Nggak ada yang sekolah dan tidak diberikan akal, hanya insting saja kan. Tapi siapa yang mengarahkan ke tempat makan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul mengajarkan tawakal dengan menambatkan buruk. Nggak mungkin buruk lari sebenarnya, tapi tetap saja sama Rasul ditambatkan. Di sini pelajaran besar tentang pentingnya tawakal. Kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa, masjidnya para Nabi dan Rasul, dan merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum mengarah kiblat ke Baitullah Al-Haram. Masjidil Aqsa, masjid terbaik ketiga setelah Haram, kemudian Nabawi, kemudian Aqsa. Walaupun dalam pembangunannya Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Masjidil Haram. Pertama Masjidil Haram dulu, baru Masjidil Aqsa, baru Masjid Nabawi belakangan. Kalau yang mendirikan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Nabiullah Ibrahim. Kalau yang mendirikan Masjidil Aqsa, Nabiullah Sulaiman. Makanya orang Yahudi sampai hari ini mereka berusaha untuk melobangi Masjidil Aqsa, mencari situs Haikal Sulaiman. Apa sih Haikal Sulaiman itu? Haikal Sulaiman itu bangunan Masjidil Aqsa yang pernah dibangun oleh Sulaiman. Itu dikorek-korek, makanya Masjidil Aqsa itu bolong bawahnya Pak. Karena orang Yahudi berkeyakinan kalau sudah dapat situs itu Haikal Sulaiman, maka mereka akan merobohkan Masjidil Aqsa, kemudian dibangun Haikal Sulaiman. Mereka bercita-cita kalau Haikal Sulaiman sudah terbangun, akan muncul seorang imam yang akan memimpin mereka perang dan akan menguasai dunia. Ini mimpinya orang Yahudi, dan Islam juga membenarkan. Tapi imamnya Yahudi itu maksudnya Dajjal. Kalau imamnya kita Imam Mahdi, ya kan? Makanya wajar kalau seandainya terakhir kita mendengar bahwa ketika pemimpin Amerika mendukung pengesahan tentang Israel, bahwa Yerusalem harus jatuh ke tangan Israel dan akan dijadikan pusat di mana Israel akan membentuk negara
dan jadi ibu kotanya di Yerusalem. Sementara Yerusalem itu jantungnya Syam. Disitulah Yerusalem. Rupanya dua-duanya memiliki kepentingan. Yahudi punya kepentingan, Nasrani juga kepentingan. Tapi di akhir zaman Islam pun punya kepentingan, karena nanti pusat kekuatan kaum muslimin ada di Baitul Maqdis. Makanya Rasul ke sini, ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW setelah mampir di Baitul Maqdis, maka Nabi SAW tiba-tiba ditawari 2 minuman, 1 susu dan 1 khamr. Subhanallah, Rasul ikutin fitrahnya, diambil susu dan dibuang khamr. Makanya Jibril mengatakan, asabtal fitrah wa qad hudita wa hudiyat ummatuka. Sungguh engkau telah mencocoki fitrah, engkau akan diberikan hidayah dan umatmu juga akan diberikan hidayah. Maknanya bahwa Rasul dan umatnya akan senantiasa diarahkan kepada fitrah. Padahal ketika itu khamr belum dilarang untuk diminum, tapi Rasul memilih susu, menunjukkan fitrah seperti itu. Makanya kemudian Nabi SAW setelah minum air susu langsung kemudian diangkat ke langit. Dan ini peristiwanya sudah berbeda. Ini namanya Mi'raj. Kalau tadi Isra digambarkan dalam surah Al-Isra, dan Mi'raj digambarkan dalam suratul Najm dalam Al-Quran. Beda surat, dan terletak sama-sama di awal-awal surat. Mulailah Nabi SAW naik ke atas langit. Sesampainya di atas langit pertama, Nabi SAW bersama Jibril. Ketika itu Jibril mengetuk pintu langit, maknanya bahwa langit itu punya pintunya. Makanya di sini ada pertanyaan besar, kenapa Nabi tidak langsung naik dari Mekah ke Sidratul Muntaha? Kenapa mesti lewat Palestina? Kan bisa saja langsung dari Mekah. Kenapa mesti lewat Palestina? Ya. Karena pintu langit itu lewat situ. Pintu langit itu harus lewat Baitul Maqdis. Makanya Rasul naik dari situ dan turunnya juga di situ. Namanya orang masuk itu kan harus masuk dari pintu dan keluar dari pintunya. Makanya kemudian Nabi diangkat dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama. Maka malaikat penjaga langit mengatakan, "Man, siapa kamu?" Kata Jibril, "Ana Jibril, saya Jibril." "Waman ma'aka, siapa yang bersamamu?" Kata Jibril, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Awa qad uhiya ilai?" Apakah dia sudah diutus Allah? Kata Jibril, "Ya." "Kalau begitu kubukakan pintu langit." Dibuka pintu langit pertama. Rupanya pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sosok bapaknya Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu tingginya 60 hasta, ibu bapak. 1 hasta ini setengah meter. Berarti kalau 60 hasta tingginya 30 meter. Lebarnya 7 hasta. Berarti kalau lebarnya 7 hasta, berarti Adam itu lebar tubuhnya 3,5 meter kali 30 meter. Tuh tingginya Adam. Ini kalau buat baju ke tailor bingung. Adam itu besar. Dan nanti kita juga akan seperti Adam. Ketika orang masuk surga kan bentuk kita akan seperti Adam. Tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Seluruh penduduk surga seperti itu. Jadi jangan kecil hati yang pendek-pendek. Nanti akan tinggi juga di surga. Karena nanti akan dipermisalkan dengan Adam. Ketika itu Nabi SAW diminta Jibril, "Ya Muhammad, salim ala abik." Wahai Muhammad, ucapkan salam kepada bapakmu. Maka Rasul mengatakan, "Assalamu alaika ya Adam." Keselamatan bagi engkau wahai Adam. Maka Adam mengatakan, "Marhaban binabiyyin saleh wabnin saleh." Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Ketika itu Rasul melihat Adam menangis. Ketika Adam melihat ke arah kiri, beliau menangis. Ketika Adam melihat ke arah kanan, Adam tersenyum. Ada apa ini? Rupanya ketika Adam melihat ke kiri, karena dia melihat arwah-arwah, ruh-ruh dari umatnya yang diponis masuk neraka. Adapun ketika dia melihat ke kanan, ada ruh-ruh yang diponis masuk surga. Artinya keturunan Adam itu tidak semuanya masuk neraka dan tidak semua masuk surga. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka.
Kemudian setelah itu Nabi SAW naik ke atas, ke langit kedua. Disinilah Nabi bertemu dengan Nabi Allah Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka kemudian menyampaikan salam kepada keduanya. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Kata Nabi SAW, Yusuf itu diberkahi oleh Allah karena diberikan separuh ketampanan Adam. Makanya di zaman Nabi Yusuf diutus, wanita-wanita itu yang melihat Nabi Yusuf sampai dikatakan waqatta'na aydiyana, dan kami potong-potong tangan. Gak terasa potong-potong tangan saking melihat ketampanan Yusuf itu. Tapi kalau perempuan siapa? Siti Sarah. Siti Sarah itu wanita tercantik dunia karena mewarisi separuh kecantikan Hawa. Jadi Adam itu tampan, Yusuf sudah tampan. Hawa itu cantik karena Sarah itu wanita tercantik. Macam mana pula Darwin mengatakan bahwa Adam itu seperti kera? Kera kan tak cantik ya. Masa kita keturunan kera gitu? Kita ini keturunan Adam. Biarinlah Darwin saja yang keturunan kera. Ya kan? Lah ini manusia yang sempurna Adam, makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Sampai-sampai Rasul mengatakan la tuqabbihil wajha wa la tadribil wajha. Jangan kau cela wajah manusia, jangan kau pukul wajah manusia, karena Allah menciptakan Adam ala suratihi, sebaik-baik bentuk. Makanya tidak boleh lagi marah itu main mencela muka, itu tidak boleh. Cuman kenapa rata-rata kalau marah sasarannya muka, itu masalahnya. Kan banyak badan yang lainnya. Kalau dipukul mesti muka. Padahal Allah mengatakan lewat lisan Rasul, jangan cela muka, jangan pukul muka, yang lain saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah mendapatkan Nabi Yusuf di langit ketiga, naik keempat. Rupanya berjumpa dengan Nabiullah Idris, dan Rasul membacakan ayat wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris ke langit keempat. Satu-satunya nabi yang meninggal di langit cuman Idris. Kisahnya gimana? Idris ini menggantikan Nabi Syith. Nabi Syith itu nabi kedua setelah Adam, pengganti Habil yang dibunuh Qabil. Nabi Idris ini diutus sebelum Nabi Nuh. Ketika melihat kerusakan di kaumnya, maka dia pun berusaha untuk memperbaikinya, sehingga Allah berikan balasan kepada Idris. Dia mendapatkan pahala setiap hari sebanyak kaum yang didakwahinya. Maka dia senang. Akhirnya dia meminta kepada Jibril untuk dipertemukan dengan malaikat maut agar diulur waktu kematiannya. Kata malaikat Jibril, boleh, kita temui dia. Kalau begitu saya angkat engkau ke langit. Nanti kalau sudah ketemu ngomong sendiri. Maka dinaikkanlah Nabi Idris sampai ke langit keempat. Itulah isyarat dari firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maksudnya di langit keempat. Sesampainya malaikat Jibril bersama Idris ke langit keempat, rupanya malaikat maut sudah di situ nunggu. Kemudian malaikat Jibril heran, belum dipanggil kok sudah datang, gitu bahasanya. Kata malaikat maut, ya, karena barusan aku diperintah untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Aku heran, mana ada manusia di langit keempat. Rupanya yang dimaksud di situ Idris. Meninggallah Idris langit sini. Makanya dia ketemu Idris langit keempat. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Disinilah berjumpa dengan Nabiullah Harun. Harun ini dulu bukan nabi sebenarnya. Harun itu orang soleh. Yang mengangkat dia nabi itu Nabi Musa. Karena Musa itu pelat ngomongnya. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini doanya Nabi Musa ini. Pelat Nabi Musa itu, tidak pandai ngomong. Sementara Harun ini adiknya, abangnya, pandai orator. Sementara dia menghadapi Fir'aun harus pandai bicara. Ketika melihat abangnya pandai ngomong, orator, maka Musa meminta kepada Allah untuk diangkat Harun menjadi nabi. Maka Allah angkat Harun menjadi nabi karena permintaan Nabiullah Musa. Karena yang dihadapi ini Fir'aun.
Makanya kemudian Harun diangkat jadi nabi. Kemudian naik lagi ke langit ke-6, disinilah berjumpa dengan Nabi Musa. Musa ketika itu menangis ketika melihat Rasul. Ketika ditanya oleh malaikat, "Wa ma yubkika ya Musa?" Kenapa Anda menangis wahai Musa? Kata Musa, "Demi Allah, Allah telah mengutus anak muda di akhir zaman, tetapi umatnya lebih banyak masuk sorga dibandingkan umatku," kata Nabi Musa. "Padahal aku sudah berusaha mengajak Bani Israel sebanyak-banyaknya, rupanya umat orang ini lebih banyak dibandingkan umatku." Cemburu Nabi Musa. Kemudian naik ke langit terakhir, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim itu nabi yang paling mirip dengan Nabi wajahnya. Ya, namanya kakeknya. Ibrahim itu kan kakeknya. Ibrahim punya 2 anak. Satu namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Kemudian dari Hajar lahirlah Ismail. Dari keturunan Ismail tidak ada yang jadi nabi, sampai lahirlah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka dari sini, kalau akhir daripada nabi-nabi Bani Israel kembali kepada Isa bin Maryam, kalau akhir dari arah Ismail lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada 2 jalur, semuanya sampai kepada Ibrahim. Dan yang paling mirip wajahnya dengan Ibrahim, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika itu Ibrahim sedang bersandar di mana? Di tiang Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat. Nabi melihat setiap hari yang tawaf malaikat di Baitul Ma'mur itu jumlahnya 70.000. Jadi datang 70.000 malaikat masuk Baitul Ma'mur, kemudian tawaf di situ, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang lagi 70.000 lagi masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian tawaf, kemudian keluar, tidak balik lagi. Begitu setiap hari. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbih illahu." Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali Allah. Saking banyaknya. Kenapa Ibrahim bersandar di Ka'bahnya malaikat? Sebagaimana Ibrahim telah membangun Ka'bah di dunia, maka Allah muliakan dengan Ka'bah malaikat yang ada di langit. Itulah Ibrahim. Pertanyaan, para nabi itu kan banyak. Ada para nabi itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani kalau tidak salah, dari hadis Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa jumlah para nabi itu 120.000 dan jumlah rasul itu 315. Tapi yang kita kenal 25 nabi dan rasul. Itu yang kita kenal, yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama di surah Al-An'am 18 nama, dan lebihnya tersebar di beberapa ayat dalam Al-Quran sehingga jumlahnya 25. Lah di sini ikhwafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dalam peristiwa Isra ini kenapa tidak berjumpa dengan umpamanya Nabi Saleh, atau umpamanya Nabi Syuaib, atau umpamanya Nabi Zulkifli, atau nabi-nabi yang lainnya? Kenapa cuma nabi-nabi ini saja? Rupanya ada hikmah di balik pertemuan nabi-nabi yang dipilih Allah untuk berjumpa dalam setiap langit. Karena nabi-nabi yang dipilih ini adalah nabi yang paling banyak cobaan ketika berdakwah. Seolah-olah Nabi diperlihatkan, kamu jangan sedih, orang-orang Quraisy menolak kamu, orang-orang kafir menolak kamu. Nih nabi-nabi yang kau temui juga sama nasibnya. Sehingga menetapkan hati Rasul. Coba bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, jadi budak sampai ke Mesir, ya kan? Bagaimana Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud. Makanya kemudian menjadi penghibur Rasul, sebagaimana engkau diganggu dakwahmu wahai Muhammad, nabi-nabi yang ketemu itu kurang lebih saja. Maka menjadi tenanglah Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka kemudian Rasul naik lagi. Setelah dia kemudian ke Baitul Ma'mur, mulailah kemudian Jibril mengajak Rasul ke Sidratul Muntaha. Disinilah Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya.
laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya. Pertama kapan? Ketika menyampaikan wahyu, diangkatnya Nabi Rasulullah diangkat jadi Nabi. Ketika turun surat Iqra, itu Jibril dalam bentuk aslinya tuh. Kemudian Rasul melihat kedua kalinya kapan? Ketika peristiwa Mi'raj. Di sisi Sidratul Muntaha, tiba-tiba malaikat Jibril membuka bentuk aslinya, memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara terbit matahari sampai terbenamnya. Dalam bahasa hadis disebut saddal ufuk. Saking besarnya. Makanya ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom, negeri liwat, negerinya LGBT, itu cukup dengan satu sayap ditancapkan ke negeri Sodom, kemudian diangkat ke langit, kemudian dihujani batu, kemudian ditumpahkan, kemudian dibanting. Makanya dalam Islam, hukuman orang-orang yang melakukan LGBT ini seperti azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Sodom. Diangkat ke tempat tinggi, kemudian dilempar, kalau belum mati dilempari batu dari atas sampai mati. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu hukumannya. Maka kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke tempat yang Jibril tidak bisa masuk di situ. Hanya Nabi SAW satu pohon yang sangat besar yang disebut dengan sidrah. Sidrah itu artinya pohon bidara. Makanya ketika Zainab meninggal dunia, kata Nabi SAW, igsiluha bima'in wa sidrin. Mandikan Zainab dengan air dan pohon sidrah, daun sidrah. Sidrah itu artinya pohon bidara. Pohon yang sangat besar yang ada di langit. Dan Nabi sampai mengatakan, demi Allah, saking indahnya pohon itu penuh dengan emas, aku tidak bisa mensifatkan kepada kalian. Saking indahnya pohon itu. Karena itu pohon surga. Di surga itu kan emas, perak, berlian, semua gitu kan. Nggak ada kayak di dunia. Surga itu indah. Kenapa disebut muntaha? Muntaha itu artinya ujung sesuatu, di mana tidak ada lagi di atas itu, namanya muntaha. Karena seluruh ilmu makhluk, baik malaikat, baik jin, baik manusia, berakhir di sini. Sampai di sini ilmu makhluk itu. Karena di atas sudah ilmu Allah, sudah gaib bagi mereka. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Pohon itu ujung dari seluruh ilmu manusia, ilmu jin, dan ilmu malaikat. Sampai di situ saja. Menunjukkan adanya keterbatasan. Kita ini terbatas, tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperoleh Nabi SAW di sini?